Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di bagian kedua dari tutorial Google Form dengan tema membuat soal ujian tengah semester dengan Google Form. Nah, kalau di bagian pertama tadi, di video bagian pertama kita sudah belajar bagaimana cara mengakses Google Form, kemudian membuat formulir baru, membuat judul di Google Form, judul formulirnya, kemudian mengatur Google Form menjadi mode kuis. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur formulir, kemudian menambahkan soal dan jawaban, serta kunci jawaban, serta nanti rubrik poin nilai per soalnya. Dan juga sepertinya hanya tiga itu saja. Jadi langsung saja kita ke bagian kedua. Nah, Bapak Ibu, di formulir ini nanti ada dua bagian, ya, ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah input nama. Jadi ujian, sebelum mengerjakan ujian, anak-anak diwajibkan untuk memilih nama sesuai nama mereka ya. Jadi nanti di hasil nilainya tercatat, oh ini siapa yang mengerjakan, namanya siapa, begitu. Jadi kita langsung saja di formulir ini. Google Form sudah menyediakan satu sampel isian ya. Jadi pertanyaan tanpa judul bisa kita ganti dengan nama siswa. Atau mungkin saya perlu besarkan ya. Oke. Nama siswa. Kemudian ini adalah judul dari isiannya. Baik. Nah, kita akan membuat daftar pilihan nama-nama siswa nantinya. Jadi anak-anak tinggal milih nama mereka yang ada di daftar. Jadi kita ubah di sini ada pilihan jawaban singkat. Kita klik, kemudian kita pilih drop down. Nah, jadi di drop down itu anak-anak bisa memilih nama sesuai di daftar. Di sini ada opsi satu. Nah, mungkin Bapak Ibu agak susah nanti untuk mengisikan namanya karena namanya banyak sekali kan, ada let's say kelas 7 ada 25 anak. Nah, jadi cara paling cepat untuk mengisi pilihan jawabannya ini adalah dengan mengcopy atau menyalin daftar nama dari Microsoft Excel atau Google Spreadsheet, dikopikan langsung ke Google Form. Saya tunjukkan caranya. Jadi di sini saya sudah membuka file Google Spreadsheet, ya. Bisa juga dari Excel daftar namanya. Nah, di sini sudah ada daftar nama anak-anak. Jadi nomor 1 sampai 22, ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah dari nomor 1, nama nomor 1, silahkan Bapak Ibu klik dan tahan. Klik dan seleksi sampai semua namanya terpilih, ya. Jadi namanya terpilih. Biasanya kalau di Excel warna hijau, di Google Spreadsheet warna biru. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita salin atau copy, ya. Di Google Spreadsheet dan di Microsoft Excel sama. Kita salin. Kemudian kita pindah ke Google Form-nya. Nah, dari Google Form ini kita bisa langsung klik kanan di opsi 1, kemudian di paste, ya, atau ditempel. Bahasa Indonesianya kita paste. Oke, nama anak-anak sudah ada di sini. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 22 tidak ada yang terlewat karena kita sudah memilih nomor 1 sampai 22 dari awal dan sampai akhir, ya. Oke, kita kembali ke formnya. Jadi ini ada nama siswa. Kita bisa menambahkan deskripsi juga Bapak Ibu. Deskripsi dari isian ini. Jadi kita ke bawah, ke paling bawah. Silakan Bapak Ibu klik wajib diisi karena ini wajib diisi ya. Karena kalau misalnya tidak diisi, kita bingung nanti
siapa yang ngisi, siapa yang mengerjakan UTS-nya. Kemudian di sebelah menu wajib diisi ada ada 3 titik di sini. Mungkin perlu saya ubah posisi kamera saya. Nah, ada di sini. Silakan diklik. Kemudian tampilkan deskripsi. Jadi tadi silakan diklik 3 titik di sini. Kemudian tampilkan deskripsi. Deskripsinya dicentang. Kemudian kita ke atas lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan deskripsi. Kita bisa isi. Silakan mengisi nama Anda sesuai pilihan di bawah. Nah, ini jadi ini nama judul isiannya. Saya pindahkan dulu kamera saya di sini. Oke. Ini adalah judul isian, kemudian ini adalah deskripsi isiannya. Nah, di sini adalah pilihan dari isiannya, isian formnya. Oke, untuk nama siswa sudah selesai. Nah, sekarang kita perlu membuat bagian kedua. Nah, jadi setelah anak-anak memilih nama, kemudian anak-anak nantinya akan mengklik lanjut atau next. Nah, jadi setelah klik next, baru anak-anak bisa mengerjakan soalnya. Oke, sudah wajib, jangan lupa wajib diisinya sudah dicentang atau dipilih ya. Kunci jawaban untuk sementara tidak perlu diisi karena ini bukan soalnya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat bagiannya? Di sini di sebelah kanan dari isian ini ada 6 tombol. Jadi ada tombol tambahkan pertanyaan, tambahkan soal, kemudian impor pertanyaan, kemudian tambahkan judul dan deskripsi, menambahkan gambar, menambahkan video, dan di bawah ini ada menambahkan bagian. Jadi saya zoom dulu. Nah, di sini ada tambahkan bagian. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti di bawah ini ada bagian tanpa judul. Ada bagian tanpa judul. Di atasnya ada menu setelah bagian 1 ada pilihan. Lanjutkan ke bagian berikut atau bisa langsung kirim formulir. Nah, ini tidak perlu diubah Bapak Ibu, dibiarkan saja ke pilihan lanjutkan ke bagian berikut. Jadi tidak perlu diubah ya pilihannya. Nah, sekarang kita mulai di bagian kedua dari formulir ini, di formulir UTS ini. Ada bagian tanpa judul, ini adalah judul bagiannya, kita akan ganti ke soal UTS Bahasa Inggris kelas 7. Kemudian kita bisa tambahkan deskripsi di bawahnya. Pilihlah jawaban yang benar dengan mengklik atau tidak perlu mengklik ya, memilih salah satu jawaban. Salah satu dari 4 jawaban yang tersedia. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Ya, untuk sedikit semangat anak-anak. Oke. Untuk judul bagian kita sudah isi. Nah, saatnya menambahkan pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi sama, di bagian kanan ini kita akan klik tambahkan pertanyaan. Ada di atas, tambahkan pertanyaan, logo plus ya, logo plus ini. Kita klik. Sepertinya saya harus memindahkan kameranya lagi. Oke, sudah. Nah, muncul isian yang sama dengan isian nama tadi. Nah, bedanya adalah disinilah waktunya kita mengisikan soal, Bapak Ibu. Kita bisa impor soal sebenarnya
dari formulir yang lama, formulir sebelumnya sebenarnya. Tapi karena kita di sini baru membuat formulir pertama kali, jadi kita akan abaikan menu impor pertanyaan. Nah, baik, saatnya mengisi pertanyaan. Nah, di sini ada kolom pertanyaan, kita isi saja. Saya akan kasih contoh satu pertanyaan. Ini saya hanya jelaskan satu kali saja untuk membuat satu pertanyaan saja. Selebihnya untuk pertanyaan kedua, ketiga sampai pertanyaan ke-20 caranya sama, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung. Saya contohnya saya akan buat soal seperti ini. Ini hanya contoh soal saja. Baik, soalnya sudah terisi, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada menu pilihan ganda. Ya, jadi ini kita klik, kita bisa memilih jenis jawabannya nanti seperti apa. Tidak perlu diubah, biarkan saja pilihan ganda. Kemudian di sini ada opsi 1. Nah, di sini kita akan mengisi jawabannya, Bapak Ibu. Silakan nanti diisi jawabannya sesuai mata pelajaran Bapak Ibu, sesuai soalnya juga. Misalnya saya akan isi. Nah, setelah mengisi jawaban, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan jawaban lain, tinggal tekan enter, maka langsung pindah ke isi opsi yang baru. Misalnya good afternoon, kemudian saya enter lagi untuk menambah jawaban. Atau good day. Nah, baik. Setelah mengisikan jawaban masing-masing, ya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar untuk masing-masing jawaban. Jadi ketika Bapak Ibu mengarahkan mouse-nya ke salah satu jawaban, ada gambar seperti gambar di sini. Ada icon gambar, bisa ditambahkan gambar. Nanti Bapak Ibu bisa search langsung dari Google atau bisa juga mengupload dari file yang sudah ada di komputer Bapak Ibu, ya. Atau mungkin saya akan contohkan di Google penelusuran gambar, ya. Kita cari gambar di Google langsung dari Google Form-nya tanpa harus nambah tab baru lagi atau membuka Google Chrome lagi. Langsung saja misal good morning. Nah, ini ada good morning, kita pilih. Misalkan saya mau gambar yang ini, gambar yang ketiga, maaf. Tinggal kita klik saja. Kemudian klik sisipkan. Nah, sudah ada gambarnya. Kita bisa tambahkan gambar juga di jawaban yang lain, di masing-masing jawaban. Good afternoon. Contoh saja. Good morning, ya, good afternoon. Sisipkan. Lakukan hal yang sama di setiap jawaban. Jadi setiap jawaban bisa tambahkan gambar, kemudian Bapak Ibu bisa upload atau nanti melalui Google Search atau pencarian Google. Jadi sama saja, ya. Nah, kemudian jika sudah mengisikan jawaban dari soal yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, terserah. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengetik soal dan jawaban dan juga gambar pendukungnya. Jadi tidak hanya di jawaban, di soalnya pun juga kita bisa menambahkan gambar. Ya, Bapak Ibu. Oke. Saya akan hapus gambarnya dulu karena ini hanya contoh. Nah, untuk menentukan jawaban yang benar, Bapak Ibu cukup mengklik salah satu jawaban. Mengklik salah satu lingkaran yang ada di sebelah kiri jawaban. Misalnya saya klik good morning karena ini jawaban yang benar. Oh, maaf Bapak Ibu, ternyata ada
sedikit kesalahan teknis, saya lupa. Kita harus klik kunci jawaban terlebih dahulu. Kita klik kunci jawaban. Nah, baru kita bisa memilih jawaban mana yang benar. Jawaban yang benar ditandai dengan tanda centang hijau ini. Jadi terseleksi warna hijau. Nah, di sebelah kanan soal ada poin, ada isian poin. Karena kita akan membuat 20 soal, berarti setiap soal bernilai 5 poin. Jadi ketika 20 soal itu benar, nilainya akan 100. Kita ganti dengan 5 poin. Oke. Kita juga bisa menambahkan masukan jawaban atau penjelasan dari jawaban yang benar. Nah, jadi ini boleh diisi, boleh tidak. Jadi saat ini kita tidak perlu mengisi jawabannya. Baik, setelah memilih jawaban yang benar dan mengisi besaran poin untuk soal ini, kita klik selesai. Jangan lupa untuk mencentang wajib diisi. Oke, satu soal selesai, Bapak Ibu bisa mengulangi tahapan yang sama untuk soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan sebagainya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di bagian kedua. Kita akan nanti pindah ke bagian ketiga, di mana soalnya sudah siap, 20 soal, 20 jawaban, kemudian skornya sudah ada, kunci jawaban sudah ada. Kita di bagian ketiga akan belajar bagaimana nanti mengirimkan soal ini ke anak-anak, kemudian nanti melihat hasil dari jawaban anak-anak, dan juga nantinya bagaimana cara merekap nilai dari atau hasil dari UTS anak-anak. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.